Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil laylah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, qabla dukhulina ila darsina واستمرارنا في دروسنا وتعلمنا في هذه المناسبة هيا بنا ندعو الله تعالى أولا لنا ولوالدينا ولأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأساتذتنا وأستاذاتنا ومدرسينا ومدرساتنا ومعلمينا ومعلماتنا waman ahabbana waman rahimana waman ahsana ilaina ajma'in. Semuanya sakit, Allah anugerahkan kesembuhan segera. Yang sedang sulit, Allah berikan kemudahan. Yang sedang sempit, Allah berikan kelapangan dan keluasan. Yang sedang menjalani hidup dengan masalah dan musibah, semoga Allah berikan jalan keluar yang sebaik-baiknya, yang sesegera mungkin. Kita mohon selalu kepadanya kebaikan, kebajikan, kemakmuran, kejayaan, kesejahteraan, penjagaan, perlindungan, kesehatan, kesembuhan, juga keselamatan, kebahagiaan untuk kita dan mereka semuanya, dimanapun, dan untuk mereka semua dimanapun kita dan mereka berada, di dunia dan di akhirat kelak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bisirri ummil Qur'an wa barakatiha al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana fir lana wa liwalidayna
Walau ajma'in, amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nasi ajma'in. Baik, ayol ikhwan wal akhwat, alhamdulillah na'udu nata'allam marratan saniyah fi hadhil laylah yaumal jum'ah lailatas sabat. Kita kembali belajar pada malam hari ini, hari Jumat malam Sabtu. Semoga semuanya sehat, semoga semuanya selalu berada dalam kebaikan dan kebajikan. Taib ayol ikhwan wal akhwat, fil usbu'il madhi atau fil usbu'ain al-madhiyin qad intahayna min al-bahthi anil mawdu' anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi i'rabiyan taman. Pada 2 minggu yang lalu kita sudah menyelesaikan bahasan tentang judul anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi secara i'rab dan tuntas. Wa fi hadzal yawm wa fi hadhil lailah nahnu nawaddu an nastamirra darsana fi hadhil lailah bil bahthi المفردات الموجودة في هذا الموضوع وتفضلوا أن تفتحوا كتبكم وافتحوا الصفحة الخامسة والتسعين. Bapak Ibu semua silakan Bapak Ibu tengok buka halaman 95. Judul Anil Mar'i la tas'al wasal an qarinihi, buku Al-Mumtaz jilid yang pertama. Silakan buka halaman 95. Wawaddu an aftahalakum awalan as-sabburah. Baik, kita akan bahas satu persatu mufradat yang ada di judul ini ya. Pertama, sebentar, saya tuliskan dulu harinya ya. Yaumul Jum'ah, Yaumul Jum'ah, At-Tarikh, At-Tarikh As-Salif Ashar, At-Tarikh As-Salif Ashar min Juni sanata 2025 المطابق أو المناسب بالتاريخ 17 من ذي الحجة سنة 1446 هجرية. طيب نستمر. الكلمة الأولى هي القمح. Al-qamhu ini barangkali kita jarang-jarang dengar ya. Tapi kalau kita bercerita tentang pertanian, tentang perkebunan, tentang tanam-tanaman, khususnya di Arab, ini ada yang disebut dengan al-qamhu. Ma huwa al-qamhu? Di sini kita sebutkan, kita tulis di sini al-burru wa huwa habbun yuthanu wa yuttakhadhu minhu al-khubza wa yuttakhadhu minhu al-khubzu. Al-burru, gandum ya. Al-qamhu itu maknanya gandum. Bahasa Indonesia gandum. Wa huwa habbun, habbun. Habbun itu apa? Biji ya, habbun atau habbatun. Kalau hubbun cinta, tapi kalau habbun biji. Habbatun juga biji untuk bentuk muannasnya. Habbun, habbatun. Bedakan habbun dengan hubbun. Hubbun cinta, habbun biji. Bahwa habbun yuthanu. Yuthanu itu kalau bahasa Indonesia itu digiling ya, atau dihancurkan sampai sangat lembut menjadi tepung. Yuthanu dijadikan tepung. Tepung Ini Bapak Ibu kita diuli Pak, mengguli. mengguling Ni kisah. Bisa. Ah, Menumbuk. daripada biji dikisar jadi tepung. ya, sampai lembut sekali. Ya, tepung lah. Ya, tepung ya. Yuthanu Macam bedak gitu, macam bedak, macam macam powder. seperti powder ya. Hmm. Yuthanu dibubukkan, dijadikan bedak, yuthanu. Wa yuttakhadhu minhu al-khubzu. Wa yuttakhadhu minhu, nah ini majhul ya. Hmm. Takhadhu dari kata ittakhadha ya. Takhaza. Lalu yang itu majhulnya yuttakhadhu. Minhu dari apa minhu? Dari al-buru ya atau dari habun. Al-khubzu. Ma mana al-khubzu? Roti. Roti. Bread ya. Nah, dengan membaca mufradat ini kita
belajar banyak hal. Pertama, tahu makna sebuah kata menggunakan bahasa Arab. Keduanya, kita menambah kosakata baru. Yang ketiganya, mengingat kosakata yang mungkin pernah kita dengar atau hafal. Al-burru wa habbun yuthanu wa yuttakhadhu minhu al-khubzu. Yuttakhadhu fil majhul, al-khubzu adalah naibul fa'il. Kalau fi'il berbentuk majhul, maka isim sesudahnya yang marfu' disebut dengan naibul fa'il. Al-qamhu, gandum. Gandum. Hanya menjelaskan al-qamhu, tetapi kita mengetahui satu kalimat panjang dan kita mengetahui banyak kata. Mungkin ada yang baru, mungkin ada yang sudah pernah kita dengar, yang kita sudah tahu. Berikutnya, sunbulun. Sunbul. Tangkai. Kelab ya, jadi sumbulun. Di Al-Quran surat Al-Baqarah ada ungkapan ayat. Masalul ladzina yunfiquna Sumbulatin. Bulatin. fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin. Nah, kalau sumbulatin itu muannas ya. Sedangkan di sini menggunakan mufradnya. Sebagaimana habbun bisa menggunakan habbatun. Maka sumbulun juga boleh menggunakan muzakkar sumbulun, juga boleh menggunakan muannas sumbulatun. Tun. Muannasnya sumbulatun. Mana sumbulun? Sumbulatun. Tangkai. 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 Tangkai itu berarti ranting kecil ya dari bagian pohon, bagian dari pokok, dari tanaman pohon itu pokok ya. Bagian yang paling kecilnya itu sumbula. Far'un. Lebih dari farun, lebih kecil dari farun. Oh. Saya buat gambar ini. Nah, ini pokok, pohon. Nah, kemudian ada ini tuh. Lalu ada lagi, nah, Ranting lah maknanya. ranting atau tangkai. Nah, ini baru daun. Ya, ini pokok, pohon. Nah, syajarun ya, syajarun. Ya. Nah, terus di sini ada gusnun, dahan. Kemudian ada far'un, cabang. Bang. Far'un. Nah, kemudian ada sunbulun. Sumbulun. Nah, kemudian ada lagi udun. Udun yang kecil. Ada sumbulun, ada udun. Kemudian sumbulun, udun, dan ini ada apa tuh, daun-daun. Daun itu sama bahasa Melayu ya, daun ya. Warokun ya. Nah, ini daunnya warok. Warokun. Tuh. Warok. Begitu. Jadi sumbul itu bagian yang kecil dari sebuah pohon ya. Meskipun ada yang lebih kecil lagi, ini udun. Nah, sumbulun atau sumbulatun. Berikutnya, nantakil ila as-safhah ba'da. Kita pindah halaman berikutnya. Ada kata mata. Mata itu bisa menjadi istifham. Kata tanya. Tapi juga bisa bermakna lama. Bermakna dzarfiyah. Dzaraf. Mata itu bisa bermakna istifham, kata tanya. Mata tata'allamul arabiyyah? Kapan kamu belajar bahasa Arab? Mata tanamu lailan? Mata tadhhabu ilal madrasati? Itu istifham, kata tanya, question word. Tetapi juga mata bisa bermakna lama atau hinama, artinya ketika. Nah, apabila makna mata adalah lama, maka ini berarti dzarfiyah. Keterangan waktu. Dzarfiyah zamaniyah, dzaraf waktu, masa. Nah, baik, kita lanjutkan lagi. Berikutnya lagi kita berpindah ke kiri ya. Ada asnaun. Asnaun. Ini maknanya adalah ausatun. Ausatun dari kata wasatun. Wasatun artinya tengah-tengah. Jadi asnaun maknanya tengah-tengah.
Contohnya begini. Fi asna'it ta'allumi, di tengah-tengah belajar. Fi asna'is sholati, di tengah-tengah sholat. Fi asna'it ta'allumi, di tengah-tengah belajar. Fi asna'i qiraatil Qur'ani, di tengah-tengah membaca Al-Quran. Di tengah-tengah atau boleh untuk hal ini maknanya pada saat. Ketika Ustaz boleh. Ketika juga boleh. Fi Ya. asna'i sholati, ketika sholat. Atau pada saat sholat. Maknanya wasatun, di tengah-tengah. Dari kata wasatun. Kalau wusta, Ustaz? Wusto itu isim tafdil dari wasitotun. Baik. Atau wasitunnya. Wasitun wasitun atau wasitun ya. Wanya panjang atau wisinya panjang. Manasnya adalah wasitotun. Nah, wasitun itu tengah. Awsatu itu isim tafdilnya. Lebih tengah atau paling tengah. Nah, wasitotun itu mu'annas ketika diubah menjadi isim tafdil menjadi wusto. Oh, Jadi wusto ini adalah isim tafdil untuk mu'annas. Mungkin Bapak Ibu masih ingat lagu tentang jari-jari tangan. Kabirun kubra, akbar kubra. Akbaru kubro. Akbaru mudakar kubro mu'annas. Ajmalu jumlah. Asgoru sugro. Awsatu wusto. Liyadani yumna wa yusra fi kulli yadin khamsu asabi'a hiyal ibhamu asabbabatu al-wusta al-binsaru al-khinsaru. Tuh, al-wusta itu yang paling tengah. Kita punya jari 5, yang di tengah ada 3, tetapi yang paling tengah adalah ini. Dari antu. Jari yang paling tengah, jari yang ketiga. Makanya disebut dengan al-wusta. Kenapa gunakan wusta mu'annas? Sebab jari disebut dengan mu'annas. Panas. Makanya al-wusta. Baik, kita lanjutkan. Ustaz, daripada dalam bahasa Melayu yang tengah-tengah tu jari hantu kan? Oh, jari hantu. Kenapa disebut hantu? Memang disebut jari hantu. Hantu itu kan ghost ya, hilang. Ya. Tak nampak. Hantu itu kan tak nampak. Ini nampak. Itu orang Malaysia dengan Singapura je Ustaz kata Ustaz dari hantu. Jari hantu ya. Telunjuk hantu. Jari Ini apa? manis kelingking. Ini Ibu jempol. jari. Ini jempol lah. Ibu jari. Ini Jari telunjuk. telunjuk. Yang ini Jari hantu. jari hantu. Yang ini Jari manis. oh jari manis. Jari manis sama. Asal pakai cincin jadi manis. Oh, manis, ada cincinnya manis. Ini kelingking, sama ya. Sama. Kelingking. Berarti yang berbeda cuma yang ini. Kalau Indonesia sebutnya jari tengah. Jari tengah. Maknanya kita pun boleh cakap jari tengah. Selalunya orang kata tu jari hantu. Baru tahu Ibu, jari hantu. pada jari. Ya, oke, makasih Ibu. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya lagi ada kata adroka. Ada rakam. Bijak. Ini mazid atau mujarod? Mazid. Mazid, dari kata daroka. Ya. Adroka itu maknanya banyak. Pernah pada waktu yang lalu kita baca, adroka maknanya alima, mengetahui. Mengetahui. Tetapi untuk kali ini, ketika kata adroka digunakan untuk nabat, untuk tumbuhan, untuk syajar, untuk tanaman, maka maknanya adalah nadija. Nadija, artinya matang. Matang atau masak ya? Oh matang. Masak. Ya. Gandum kalau sudah tua, sudah saatnya dipetik, dipanen, berarti sudah masak ya, sudah matang ya. Nandiha. Itu adroka. Ranum. Bagaimana Pak Ji? Sudah ranum. Oh, sudah ranum, ya. Buah-buahan sudah ranum, sudah bisa dipetik, itu nadija. Nah, dalam hal ini gunakan kata adroka. Jadi ketika kita menggunakan kata adroka, lihat konteks.
Apakah maknanya alima, atau maknanya menyusul, atau maknanya matang, atau masak, atau ranum. Siap dipetik, siap dipanen. Mata adroka, lama nadija. Nadija itu masak atau matang. Kemudian likai. Nah ini Pak, nanti Pak, bagaimana Pak Ji? tadi adroka, dia Ya, punya mujarotnya daroka. betul. Apa bezanya dengan daro yadri? Kalau daro yadri itu mengetahui. Daro yadri. Ini wazan, ini rumpun 4 ya. Sama dengan masa yamsi. Masa yang Maknanya sama alima. Nah, daro alima itu mana sinonimnya atau muradifnya adroka. Mengetahui. Adroka mengetahui. Tetapi adroka juga maknanya bukan hanya mengetahui atau matang, tapi juga ada yang hmm, eh, tolong aku, menolong adroka. Contoh misalnya begini, apabila kita misalnya jatuh, sedang berjalan kita terpleset lalu jatuh, kita tidak bisa bangun. Nah, apa yang kita minta, apa yang kita lakukan? Minta tolong orang lain ya. Nah, adrik nih, tolong aku. Itu mana daroka, itu mana adroka. Nah, Sama dengan unsur ni lah Ustaz. bagaimana Ibu? Sama lah kalau maksudnya adri apa yang kalimat tolong tu sama dengan unsur ni ya Ustaz. Kalau nasoro yang suruh itu betul maknanya menolong, tetapi dari segi penggunaan itu berbeda antara nasoro dengan angkoda, dengan anjada. Ini maknanya sama menolong. Angkoda, anjada, ada lagi anja. Ini menolong ini, menolong. Ada lagi sa'ada, Sa'id ni. sa'id nih. Nah, kalau nasoro yang saya pahami, nasoro itu menolong dari musuh. Menolong dari musuh. Kalau kita dikejar-kejar, orang yang kita tidak harapkan, kita minta pertolongan orang, kita minta pertolongan kepada Allah, minta pertolongan siapapun. Itu nasoro yang suruh. Menolong dari musuh. Nah, tapi kalau sa'ada yusa'idu, itu membantu. Misalnya, ibu sedang memasak, kemudian putrinya ikut membantu di dapur, membantu memasak. Meskipun ibu itu tidak memerlukan bantuan putrinya, tetapi putrinya ikut membantu, meskipun tidak memerlukan. Nah, itu sa'ada yusa'idu. Kalau apa, dalam bahasa Inggris itu ada save ya, ada help ya. Kalau help yang mana help? Bisa semuanya kalau help itu ya. Orang jatuh help. Orang minta bantuan sedang memasak help juga. Kalau save itu menyelamatkan. Save menyelamatkan. Nah, kalau bahasa Arab nasoro itu menolong dari musuh. Nah, kemudian angkoda menolong juga. Tetapi bukan menolong dari musuh. Ada sebuah kitab ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Mungkin Bapak Ibu juga pernah tahu ya. Nama kitabnya adalah Al-Munqidh Minad Dhalal. Al-Munqidhu Minad Dhalal. Apa artinya? Menolong dari kesesatan. Menyelamatkan dari kesesatan. Ini bukan dari musuh, tetapi dari kesesatan.
Al-munqidhu minadh dhalal, penyelamat dari kesesatan, bukan dari musuh. Lalu ada lagi anjada. Ini juga menolong juga. Nah, kalau anjada ini lebih umum ya, tidak untuk musuh saja. Terakhir anja. Nah, kalau anja ini sama juga dengan najja ya. Anja itu lebih menyelamatkan Ustaz. Najja menyelamatkan. Mungkin Bapak Ibu ingat doanya Nabi Musa. Rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Imin. Ketika dia bersama Bani Israel dikejar-kejar oleh Fir'aun dan pasukannya, dia berdoa, Rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Wahai Tuhanku, selamatkan aku dari orang-orang Yang atau dari zalim. kaum yang zalim. Berarti ini juga meminta diselamatkan dari sesuatu yang menakutkannya atau dari musuh. Jadi begitu ya. Itu begitu aja ya. Oke. Terus apa lagi sekarang? Likai. Baik, saya coba buka halaman berikutnya. Hai. Likai. Likai ini dua kata. Li dan kai. Hai. Likai. Li Supaya huruf apa li? harf jar. Li huruf jar. Sedangkan kai huruf apa? Kai adik-beradik. Huruf nasab. 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 Li dan kai. Nah, li dan kai itu dua kata, dua huruf. Li huruf jar, kai huruf nasab. Nah, kalau li huruf jar sesudahnya itu isim biasanya. Sedangkan kai sesudahnya itu fi'il mudhari'. Dari Nah, tetapi kadangkala li dan kai itu bisa disatukan. Li kai. Maknanya sama dengan kai. Jadi li kai itu maknanya kai. kai. Supaya Ustaz. Artinya supaya atau agar. Ya, kurang kita baca kai nusabbihaka katsiran. Agar Kasih. kami bertasbih kepadamu, mensucikanmu banyak. Banyak-banyak mensucikanmu. Kai nusabbihaka katsiran. Kasih. Supaya atau agar ya. Kalau li kita sudah tahu untuk atau bagi ya. Kai artinya agar sama dengan likai. Sudah. Nah, sekarang berikutnya lagi. Mijdarun. Mijdarun. Bapak Ibu tebak. Ini ilmadinya apa? Darun. Jadaro Ustaz. Jadaro. Sama dengan kata jidar ya. Jidar itu dinding kan? Dinding. Di sini mana mijidar? Bahasa Arabnya adalah mayunsobu. Mayunsobu. Coba pahami mayunsobu apa? Mayunsobu. Ma itu apa? Atau sesuatu. Yunsobu ditegakkan, dibangun. Majul ya yunsobu. Nasoba yansibu. Majhulnya nasoba nusiba, yansibu yunsobu. Betul? Berarti apa yang dipasang, apa yang ditegakkan, apa yang dibangun, fi zar'i. Di dalam, Di ladang. Di ladang. di ladang, di tanaman. Di toiri. Coba Bapak Ibu, ini ada kosakata banyak nih. Ada banyak produk kita temukan. Di tuyur atau toiri. Airi. Burung. Mana toirun? Toirun burung kan? Ya. Tordun apa tordun? Di tordi. Mengusir. Mengusir. Untuk mengusir. Ma yunsabu fi zar'i di tordi toiri. Di tordi toiri. Menghalau. Menghalau, betul, menghalau. Boleh menghalau atau mengusir. Sesuatu yang dipasang di dalam tanaman atau di dalam ladang, ditor ditoiri untuk menghalau, mengusir burung. Wal wahsy. Mana wahsyun? Binatang liar. Binatang liar, binatang yang tidak
menggembalakan binatang yang tidak diurus, tidak dirawat, tidak di apa? Tidak di apa tuh namanya? Dipelihara. Yang tidak dipelihara, betul. Wahsyun. Pada zaman Rasulullah dulu pada perang Uhud ada seorang lelaki namanya Wahsy ya, Wahsy. yang membunuh Sayyidina Hamzah Hmm, dengan tombaknya. Nah, kenapa disebut dengan Wahsy? Sebab dia liar, binatang liar. orang liar. Wahsyun. Wal wahsy wa yuqalu lahu al-fazza'atu. Dipanggil. Yuqalu ini majhul ya, wa yuqalu Naam. lahu ini kepada Mijidar Menjedar. al-fazza'atu. Apa mana fazza'ah? Dari kata fazza'atu pengaget. Apa pengaget? Ngaget. Yang membuat kaget, Oh, membuat Benar. terkejut. Menakutkan. Bagaimana Pak Haji? menjadikan orang tuh terperanjat. Ya, fazza'atu maknanya adalah sesuatu yang membuat orang terperanjat atau kaget Kakak jauh kaget. sehingga pergi. Kalau ada mijdar di sawah, di ladang, bergerak-gerak kan mijdar itu, Jadinya orang tapi patung. angin kan? Orang-orang Ngekero. nama dia. Orang-orangan Orang-orang. gitu. Scarecrow. Orang-orang. Mijdar itu orang-orangan. Yalah. Yang dibuat dari kayu, lalu diberi baju ya, kemudian Kepala dia buah diberi kelapa. muka, terus diberi apa? Diberi topi. Ada Topi topi. petani, topi petani. Ya Ustaz, kepala dia buah kelapa Ustaz. Apa juga bisa, iya. Lalu ada angin bergerak-gerak. Nah, burung mengira itu manusia, makanya Lanjut. lari. Itu burung dulu Ustaz. Burung sekarang cerdik lah. Burung sekarang dia pakai drone. Iya, burung zaman dulu takut, sekarang sudah tahu itu bohong-bohongan, makanya tidak takut. Takutnya oleh drone ya, Bu ya. Ya, Mijidarun kalau dalam bahasa Sunda itu namanya bebegig ya. Bebegig. Oke, sudah cukup. Berikutnya lagi. Kita sudah tahu ini, tetapi kita sambil menambah kosakata baru. Godiba. Marah. Ya, godiba bahasa Indonesianya marah. Marah. Bahasa Arabnya ada lagi, Abu Godo. Abu Godo. Abu Godo mazid atau mujarad? Mazid. Jarat. Godiba mazid atau Mazid. mujarad? Mujarad. Abdo mazid. Ya, godiba mujarad, Abu Godo mazid. Bapak Ibu, kalau kita menerjemahkan atau mengartikan atau memaknai sebuah kata dalam bahasa Arab, Arab dengan Arab, itu tidak perlu heran. Tidak perlu heran jika godiba itu mujarad, tetapi dijelaskan dengan mazid. Sebaliknya ada kata mazid dijelaskan oleh mujarad. Seperti tadi adroka. Adroka mazid kan? Ya. Apa makna adroka? Nadija. Nadija mujarad kan? Iya. Nah, begitu. Sekarang godiba. Mujarad. Dijelaskan oleh abgodo. Mazid. Mazid. Jadi kadangkala mujarad dijelaskan oleh mazid. Atau sebaliknya, mazid dijelaskan oleh mujarad. Begitu. Dulu saya merasa surprise ya. Mengapa bisa begitu? Ya, sebab masing-masing beda makna. Sehingga bisa saja mujarad dijelaskan oleh mazid atau mazid dijelaskan oleh mujarad. Gitu. Ghadiba maknahu abghadha wa habbal intiqama. Nah, Bapak Ibu tahu habbal intiqam? Intiqam. Habba mana habba? Suka. Menyukai. Intiqam Intiqam. balas dendam. Dendam. Intiqam, Balas ya. dendam. Apa ya? Revenge, apa revenge ya? Sebentar. Intiqam itu kalau tak silap di Inggrisnya itu apa? Revenge. Betul tak? Revenge. Tak, saya takut salah.
Reference. Reference. Tak saya temukan. Oke lah. Pokoknya, maaf, ini salah, bukan reference ya. Apa? Intikom itu balas dendam. Balas dendam. Iya, balas dendam itu reference. Oh, Reference. Itu intikom, maaf. Abun, ubun. Godiba maknahu abgodo. Wahabbal intiqam. Abgodo maknahu marah. Marah. Abgodo. maknanya kalau orang marah, niat dia mesti nanti aku nak balas dendam. Macam itu lah. Iya, betul. Itu godiba. Jadi kalau godiba itu marahnya disertai dengan dendam untuk membalas. Makanya ayat ghairil maghdubi alaihim, Mana? berarti di situ marah yang disertai dengan Balasan. pembalasan. Pembalasan. Bukan hanya marah. Kalau misalnya orang tua marah kepada anaknya, apakah ada intikom di situ? Tak ada. Ada intikom kan? Dia ada nak mendidik. Marahnya untuk education ya, Dia marah. tarbiyah. Ya. Jadi berbeda. Oke, kita lanjutkan. Korin. 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 Korinun, apa mana korin? Kawan. Kawan. Musahibun ya. Lahir ada korin. Kenapa Ibu? Itu lahir dengan korin. Lahir kan ada korin. Ya. Kalau itu mungkin beda istilah lagi ya. Iya, setiap orang memiliki korin, teman. Tetapi kebanyakan, mohon maaf, kalau dalam perbincangan orang-orang, ketika seseorang disebut dilahirkan dengan korin, itu dipahaminya dengan makhluk halus ya. Taklah. Korin tu selalu jahat, Ustaz. Dia Korin Nabi je yang tak jahat. seorang aja yang korinnya baik. Rasulullah aja. Siapa? Korin tu kan yang berada di dalam pembuluh darah kita tu, Ustaz. Ya, setan ya. Syaitan. Ya, ya, artinya dalam pemahaman kita, korin dalam pemahaman ini itu semacam setan ya, begitu ya. Jadi kita ini semuanya disertai oleh setan kan, oleh korin. Menyertai. Nah, mungkin tidak. Yang maksud korin itu tidak hanya setan, tapi juga malaikat. Malaikat. Setiap orang diikuti oleh malaikat tidak? God. Ladaihi raqibun atid, ya kan? Iya. Setiap manusia diikuti oleh raqib dan atid, betul? Malaikat. Kiri Tapi kanan. kita tak panggil Rocky dan Atid tu sebagai korin, Ustaz. Kalau korin apa? Pencatat. Ya, Dia selalunya suka kepada perkara yang kurang baik lah, Ustaz. yang buruk ya. Hmm. Kalau gitu an-nafsul ammarah ya. An-nafsul ammarah bisu. Ya. Surah Yusuf tu, Ustaz. Innan nafsa la'ammaratum Ya, bisu. surat Yusuf betul. Ya baik. Biasanya orang memakai korin itu dengan sesuatu yang menemani manusia dan memerintahkan atau menginginkan atau melakukan keburukan, membisikkan sesuatu yang buruk kepada seseorang ya. Itu korin biasanya. Dipahami sebagaimana seperti itu dalam pemahaman. Tetapi kalau dari segi bahasanya, korin arti asalnya adalah sohibun Kawan. atau musuh. Kawan. Orang yang makhluk yang menemani, seseorang yang menemani. Korin. Begitu. Baik, kita lanjutkan. Kemudian nasoba. Ustaz, apa beza musahibun dengan sahibun, Ustaz? Ya, baik. Dua-duanya isim fa'il ya. Ibu Sadia bertanya, apa beda musahibun dan sahibun? Yang Baik. satu mazid, yang satu mujarrad. Betul. Baik, kita coba tes. Kita coba cek. Musahibun isim fa'il. Sahibun isim fa'il. Tetapi coba lihat. Musahibun isim fa'il dari fi'il madi apa? Asbaha. Bukan. Sahaba. Sohaba.
Mazid, Masjid. tambahan alif setelah fa'il. Saya pernah sampaikan, apabila ada isim diawali oleh mim dhammah mu, maka isim itu bisa isim fa'il atau bisa isim maf'ul dari mazid. Hmm. Kalau kita menemukan isim diawali oleh mim dhammah mu, maka itu dipastikan adalah isim yang terbentuk dari mazid, bukan mujarrad. Nah, musahibun ini mazid sebab diawali oleh mim dhammah mu. Hmm. Nah, mungkin kita bertanya, mazid yang wazan berapa? Nah, lihat, musahibun setelah sod ada alif kan? Ada alif. Berarti musahibun ini asalnya fi'il madinya adalah sohab. Ada alif juga. Ya. Sebab musahibun setelah sod ada alif. Maka madinya juga ada alif pada huruf sod. Sohaba. Nah, sedangkan sohibun isim fa'il juga. Tapi fi'il madinya apa? Sahabat. Sahiba. Sohiba. Sahib. Sohiba yas. Sahabat yas Yashabu. Hmm. Sohiba yashabu. Sabu. Kalau sohaba, mudorenya macam mana? Yusohibu. Yusahibu. Sohaba yusohibu. Kalau sohiba yashabu. Itu Sahabat. dari segi bentuk kata. Sohaba mazid. Sohiba mujarrad. Nah, maka musohibun ini isim fa'il dari mazid. Sohaba. Sedangkan sohibun isim fa'il dari mujarrad sohiba. Sahibat. Apa maknanya? Musohibun menemani. Orang yang menemani. Sohibun juga orang yang menemani. Maknanya sama. Tetapi kalau secara mendalam bisa dibedakan. Nah, baik apa bedanya? Saya pernah sampaikan bahwa mazid tambahan alif Syarokah. itu maknanya musyarakah kan? Saling Iya. kan? Hmm. Maknanya saling kan? Paling. Saling. Sedangkan sohibun ini bukan makna musyarakah. Contohnya begini. Ada dua orang manusia. Dua-duanya penakut. Dua-duanya penakut. Tidak berani untuk pergi ke suatu tempat. Dua-duanya tidak berani. Nah, katakan saja yang satu namanya Tono, yang satu namanya Jono. Tono dan Jono dua-duanya penakut, tidak berani untuk pergi ke satu tempat sendirian. Nah, maka Jono dan Tono pergi bersama-sama. Jono menemani Tono, Tono menemani Jono untuk pergi ke suatu tempat. Kalau sendiri mereka berdua takut. Agar tidak takut, maka dua-duanya saling menemani. Jono musohibun, Sahaba. Tono musohibun. Maka sohaba Tono Jono. Wasohaba Jono Tono. Nah, sedangkan sohibun itu teman saja maknanya. Tidak harus selalu bermakna saling menemani. Ada orang sakit di atas tempat tidur, di atas katil, di atas ranjang. Dia sendirian di hospital. Nah, lalu ada keluarganya datang menjenguk. Ikut bermalam di situ merawat, menjaganya. Maka keluarganya itu adalah teman bagi orang yang sakit. Orang yang sehat tadi tidak memerlukan bantuan orang sakit. Tetapi orang sakit memerlukan bantuan atau kebersamaan dari orang yang sehat. Nah, berarti orang yang sehat itu adalah sohibun li al-marid untuk orang yang sakit. Itu secara kalau kita kaji secara mendalam ya. Nah, namun begitu, meskipun demikian, seringkali juga sohibun dan musohibun maknanya seringkali disamakan. Itu yang tadi kita jelaskan itu mana secara bahasa kalau kita pahami secara mendalam dari segi mazid atau mujarradnya. Begitu Ibu ya. Oke, syukran Ustaz. Tapi kalau kita guna wazan asbaha jadi musbihun ya Ustaz. Asbaha beda, asbaha dari sobaha bukan sohaba, bukan sohiba. Hmm. Asbaha dari kata sobah Ibu, pagi artinya.
Oh, pagi. Jadi, Beda kan? beda-beda. Sohiba dan sobaha sama tak? Tak. Huruf kedua, ketiga berbeda tempat, Hmm. maka berbeda pula. Kalau asbah Asbah dia berada pada waktu pagi. pagi. Oke, cukup. Kita lanjutkan. Kemudian ada kata nasoba. Masuk. Kalau kita belajar ilmu nahwu kan, irob itu ada 4. Rofa, nasob, jar, dan jazm. Nah, Jazm. nasob itu dari kata nasoba. Nah, apa sih makna nasoba? Nah, di sini ada penjelasan. Nasoba yang sibu ya. Yang Madi, sibuk. mudhari. Nasoba madi, mudaranya yang sibu. Ma makna nasoba? Maknanya di sini adalah wado'a wad'an sabitan. Wado'a wad'an sabitan. Atau rofa'a wa qoma. Wa qoma. Ya. Nasoba maknanya wado'a wad'an sabitan. Wado'a maknanya meletakkan. Hmm. Wad'an sabitan dengan peletakan yang tetap. Wailal jibali kayfa nusibat. Afala yanzuruna ilal ibli kayfa khuliqat. Wailas samai kayfa rufi'at. Wailal jibali kayfa nusibat. Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta diciptakan, bagaimana langit ditinggikan, bagaimana gunung-gunung nusibat. Diterjemahkan dengan ditegakkan. Diletakkan dengan penempatan yang tetap. Gunung tidak pergi kan, tidak berubah tempat ya. Ada tidak gunung berjalan-jalan? Tidak. Tidak, kalaupun berjalan bersama bumi kan. Ya. Bumi berputar, gunung ikut berputar. Tapi gunung di tempatnya tetap bersama ketika bumi berputar, dia tetap di situ bersama bumi. Nah, wad'an sabitan. Atau maknanya rofa'a wa qoma. Apa makna rofa'a? Mengangkat, Mengangkat. meninggikan, mengangkat. Wa qoma, mendirikan. Makanya nasoba bisa bermakna mendirikan atau menegakkan. Mendirikan atau menegakkan. Nasoba al-khaimah, menegakkan tenda atau camp. Kemah, ya, al-khaimah. Oke. Berikutnya lagi faidatun. Faidatun, manfaatun ya. Sudah tahulah ini, paham Bapak Ibu ya, faidah. Faedah. Manfaat. Faidatun maknahu manfaatun. Manfaat. Lalu syarakun. Syarokah. Dari kata syarokah, di sini maknanya adalah hibalatus soidi. Apa coba hibalatus soidi? Jaring berburu, jaring perangkap. Jaring perangkap. Hibalatun dari kata hablun, tali. Ali. Soidun berburu, hunting kan. Berarti jaring untuk memburu. Nah, kalau di Indonesia disebut perangkap ya. Perangkap. Perangkap. Oke. Berikutnya jazaun. Balasan. Ya, jazaun balasan. Di sini bahasa Arabnya adalah mukafatun. Ada syai'in. Mukafatun ala syai'in. Apa tuh? Upah atas sesuatu ya. Jaza. Ketika orang berbuat baik, ia mendapatkan balasan dari Allah kan. Itu mukafa'ah atas sesuatu, atas kebaikan. Mukafa'ah. Berikutnya lagi idror. Kemana idror? Ifsadun. Ifsadun. Mana ifsadun? Sama dengan fasad, Ustaz. Fasadun itu kerusakan. Nah, tangan ini Kalau ifsadun itu pengerusakan.
Ah, pengerosakan. Ya, itu dari kata afsada, dari mazid. Pengerosakan. Ada tuh. Ifsadun itu isim masdar dari afsada. Oh, Sedangkan fasadun isim masdar dari fasada mujarrad. Begini, saya tuliskan ya. Ustaz. Fasada, Ifsada ini masdar daripada afsada kan Ustaz? betul. Fasada, masdarnya fasadun. Afsada, masdarnya ifsadun. Ifsada. Fasada rusak. Ya. Fasadun kerusakan. Afsada merusak. Ifsadun pengerusakan. Beda kan? Ide. Ya. Nah, idrorun itu maknanya ifsadun. Idrorun dan ifsadun dua-duanya isim masdar dari mazid tambahan hamzah sebelum fa'il. Nah, dengan teks begini kita sekaligus mempraktekkan isim-isim yang pernah kita pelajari ya. Isim fa'il, isim maf'ul, isim masdar, isim zaman, isim makan, isim alat. Saya suka membaca teks seperti ini tuh, di antaranya adalah untuk mengingat kembali teori-teori yang sudah kita pernah pelajari, baik sorof maupun nahwu. Keduanya menambah kosakata, memperkaya kosakata. Saya suka ini, suka bahasa yang seperti ini saya menyukai. Semoga Bapak Ibu juga merasakan hal yang sama ya. Kadang kita lupa. Tadi pagi saya lupa ya Bu Sukarti ya. Saya terlupa mengirim pelajaran SID. Salah kirim. Harusnya nahwu tapi sorof ya. Begitulah manusia. Baik, kita lanjutkan. Mana sekarang? Yu'amilu. Ya, minggu. Bapak Ibu, yu'amilu ini fi'il apa? Mudare. Yu'amilu mudhari atau madi? Mudare Ustaz. Mudhari. Madinya apa? Amada. Amala. Yu'amilu. Amil. Mudharinya. Amala yu'amilu amil la tu'amil. Amil. Ma ma'na amala yu'amilu? Yu'ashiru. Bermuamalah. Mu'amalah ya, yu'ashiru. Atau, Muamalah. nah, nama kosakata tuh. Masya. Amalah dari kata amila. Amila berbuat, mengerjakan. Hmm. Tetapi kalau amalah maknanya berbeda. Bukan membuat bekerja, tetapi maknanya adalah bermuamalah. Bermuamalah. Apa itu bermuamalah? Ber, Bergaul, berinteraksi. social. Ya, sosial, interaction. Itu ya amilu. Amila berbuat, mengerjakan. Tetapi kalau amala yu'amilu, maknanya adalah bergaul atau berinteraksi atau bersosialisasi. Bergaul Ustaz sedap. Bergaul. Bergaul. Sedangkan a'mala maknanya memfungsikan, beda lagi. Nah, yu'amilu dalam bahasa Arab yang lain adalah yu'ashiru. Yu'ashiru dari asyara yu'ashiru. Dalam surat Al-Quran kita baca wa'ashiruhunna bil ma'ruf, ya kan? Ada. Bergaulilah istri-istri kalian dengan kebaikan. Nah, yu'ashiru maknanya yujalisu. Yujalisu mazid dari kata jalasa. Mana jalasa? Duduk. Duduk Kalau sama-sama. jalasa yujalisu maknanya bukan duduk, bukan Menduduk. Saling duduk. ya, saling duduk berarti bergaul. Nah. Ada majlis Ustaz. Jadi kata majelis juga. Jadi yu'amilu yu'ashiru yujalisu maknanya sama. Bergaul. Gaul. Meskipun kalau kembali ke mujarad maknanya berbeda. Yu'amilu amila berbuat. Yu'ashiru dari asyara. Beda. Yujalisu dari jalasa. Beda lagi. Tapi ketika mazid tambahan alif setelah fa'il yu'amilu yu'ashiru yujalisu maknanya sama. Bergaul, berinteraksi. Oke. Berikutnya waqa'at. Waqa'at. Dari kata waqa'at. Waqa'at maknanya ada beberapa.
Tapi dalam konteks ini maknanya adalah sakotot. Mana sakotot? Jatuh. Jatuh. Gugur pun boleh Ustaz. Jatuh. Gugur. Gugur. Jatuh, gugur. Hmm. Dari kata waqwa muncul kata waqi'un. Dari Idza kata waqa'atil waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'atu. Apabila telah jatuh sesuatu yang jatuh. Itu tak bisa dipahami kan? Tapi kalau apabila terjadi hari kiamat, kita paham kan? Paham. Tapi kenapa kiamat disebut dengan al-waqi'atu? Al-Waqi'ah. Kembali kepada kata Dunia dasar, jatuh. Juga. sesuatu yang jatuh, Jatuh dari atas ke bawah. sesuatu yang jatuh, sesuatu yang terjadi. Ketika belum terjadi, seolah-olah belum jatuh. Ketika sudah terjadi, maka seperti dari atas turun, jatuh. Idza waqa'atil waqi'ah. Kalau kita belajar tafsir, kita kan banyak menemukan kata dalam Al-Quran yang maknanya kiamat. Al-kiamat, Banyak sekali. atomatu, as-sokotu, apalagi al-waqi'atu. Maknanya Zalzalatu. kiamat-kiamat kan? Mau kiamat. Nah, kalau kita misalnya mau mengkaji, kenapa kiamat disebut dengan al-waqi'atu, dengan atomatu, dengan as-sokotu, dengan al-waqi'atu, dengan as-sa'atu, dengan al-qiyamatu, itu tentu saja maknanya memiliki makna yang berbeda-beda kalau kita telusuri makna awalnya. Adapun kalau kita terjemahkan semuanya hari kiamat, hari kiamat. Nah, kalau kita kembali kepada bahasa Arabnya, itu bukan sekedar hari kiamat, tapi ada makna yang berbeda satu sama lain. Atau maksudnya setidak-tidaknya ada nuansa makna yang berbeda satu dengan yang lain. Kiamatun dari kata koma, berdiri kan. Koma. Waqi'atun dari kata waqwa, jatuh atau terjadi. Jatuh. Sa'ah, jam atau waktu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kalau kita menyukai bahasa tentang makna linguistik, makna seperti ini sangat menarik untuk kita pelajari. Kita dalami ya. Berikutnya wazatun, wazatun, Angsa. angsa, Mengejar orang. wazatun, wazah. Kemudian asofiru. Tapi kita nak maknakan dalam bahasa Arab macam mana, Ustaz? Tak dapat kan? Angsa lah bintang. Tahu, tapi maknanya Saya belum sempat cari. Angsa. Ya, mana bahasa Arabnya saya belum saya cari ya di kamus ya. Angsa ni dia dalam kategori itik. Bukan, Kan? swan. Kalau itu Amat. kan tidak. Ustaz, itik, angsa, swan ke apa, dia maknanya dalam satu grup tu, Ustaz. Betul. Unggas, ya unggas. Pasal dia Kalau boleh dalam bahasa dia Islam boleh unggas. berenang, boleh main kat dalam air. Kalau di Malaysia kita sebut itik angsa, Ustaz. Oh iya. Ha, Oh gitu. Angsa itu yang seperti ini nih. tinggi tu. Ya. Dia besar, dia suka kejar orang. Ustaz, tu angsa. Ya, itu angsa yang suka kejar orang. Di Malaysia disebut itik juga. Itik angsa. Angsa. Kalau yang Itik. kecil-kecil yang bebek itu Itu itik je. itik saja. Kalau Itik yang ada biasa, macam-macam, Ustaz. Ada itik serati. Ada macam-macam itik lah, Ustaz. Ya, oke. Titik Bomban. Kenapa? Titik Bomban pun ada nama Ustaz, titik Bomban. Ya, oke. Kita orang kampung panggil titik angsa ni titik awang, Ustaz. Ya, tapi paham ya. Wazatun itu angsa ya seperti ini bentuknya, besar, tinggi, lehernya panjang. Dan suka kejar orang, betul kata Bu Sukarti, suka kejar orang. Dan warna dia selalu kelabu tu, Ustaz. Tak ada warna lain. Angsa. Ada warna putih. Warnanya selalu kelabu. Putih atau kelabu? Abu. Angsa. Putih.
Ada putih juga Dia kan? tak ada putih, Ad- jarang ada putih. Dia selalunya kelabu-kelabu gitu. Oh ya. Itu itik yang kecil tu. Kalau di sini saya pernah lihat Ibu banyak yang warna putih untuk Putih. suara. Ya, saya pun ada dulu putih, Ustaz. Itik Putih ya, awang nama sama. dia. Ah, itik awal. Itik awang sebab dia bunyi awang, wang, wang, wang. Iya, wak, wak gitu. Dia bunyi wang, wang, Lawak-lawak kan wang, wang. awang. Dia panggil wang, wang, wang. Itu Tapi soang, soang ya. Hmm. Soang, ya soang. Dan sebenarnya swan tu, swan. Dari Tapi orang swan, kampung panggil swan. wang. Wow. Ya sudah paham lah, insya Allah sudah paham ya. Sekarang Oke. dah susah nak dapat itik ni. pupus Baik, dah. baik. Kayaknya sudah paham kan seperti ini bentuknya. Oke, berikutnya asofir. Andai Ustaz melukis. Asofir makna ini jamak dari usfur nih ya. Asafir, burung. Jamu usfur. Hmm. Jamak dari usfur. Ma mana usfur? Toirun. Burung. Tuyur. Ya, toir itu burung ya. Wahwa yutlaku. Nah, ini ada artinya dalam bahasa Arab ya. Wahwa yutlaku ala maduna al-hamam maduna maaf, maduna al-hamam Mina qairi qatibah. minat tayri qatibatan. Qatibatan. Bapak Ibu sudah paham belum? Irun terbang. Sudah paham belum? Qawat. Qatibatan. Qatibatan. Apa Ini artinya? khotibatan. Qatibatan. Ibah. Qatibah. Tanpa kecuali ya. Sama dengan jami'an. Jami'an kesemua. Oh, Jadi asofir itu adalah jamak dari usfur. Usfur itu adalah sejenis burung. Bahwa yutlaku ala madun al hamam. Dia diungkapkan untuk selain merpati. Hamam itu Selain. merpati. Hamam burung Merpati. merpati. oke. Merpati. Nah, Minat toiri qatibatan. Jadi asofir itu seluruh burung selain merpati. Itu asofir. Oh, Semacam apa ya? Semacam family-nya asofir. Semua jenis burung selain merpati itu asofir. Nah, burung-burung di sawah yang kita sebut dengan burung pipit atau burung piit ya, itu masuk ke dalam kategori usfur. Kalau yang di Arab itu di Mekah ada burung-burung itu apa namanya itu? Merpati. Merpati itu ya, hamam. merpati. mam. Merpati. Hamam Hamam. atau hamamah? Kalau kat sana kan disebut hamam. Hamam. Hmm. Nah, sedangkan asofir itu lebih menyeluruh. Qatibatan. Qatibatan maknahu apa ya? Seluruhnya tanpa kecuali. Qatibatan. Tobaan ni Ustaz. Ustaz tobaan. Kenapa? Oh, kan tobaan. Qatibatan. Oh, khotibatan. Ya. Ini ada kosakata baru ya, mufradat jadidah. Tanpa kecuali. Qatibatan. Daripada burung tanpa kecuali. Macam tu. Semua jenis burung selain merpati secara keseluruhan tanpa kecuali. Qatibatan. Tanpa kecuali. Qatibatan. Tanpa kecuali. Nah, ini kita dapat mufradat baru tuh. Baru Mana kita tanpa kecuali termasuk lah, tergolong semua. Iya, selain merpati. Semuanya selain merpati. Semua jenis burung selain merpati itu Asofir. asofir. Termasuk burung besar, Ustaz. Burung besar, Ya, engkang burung semua. besar. Burung apa tuh? Burung gagak, burung garuda, apalagi raja wali ya. Apa raja wali kalau di bahasa Melayu?
Burung merak. Burung merak juga. Burung merak bisa terbang tidak? Tak boleh. Tak boleh ya? Kok dia cantik Ustaz? Kan? Ada jaga Kau bulu dia kembang aja, dia tak terbang, Ustaz. Ya, tak bisa terbang tapi bulunya bisa berkembang ya. Ya, baik kita lanjutkan. Lalu bakat, nah ini bakat ini dari kata apa? Dari kata baka, domir hiya. Nangis. Nah, ini mana baka, maknahu saladamuha. Hazanan. Saladamuha. Hazanan. air mata. Mengalir Mana air salah? matanya kerana Salah sedih. mengalir. Dam'un itu air mata. Kerana hazanan. Hazanan karena sedih. Hmm. Air mata mengalir karena sedih. Salam Bercucuran. Bercucuran. Air mata mengalir karena sedih itu melihat baka. air matanya kerana sedih. Ya, air mata mengalir karena sedih, betul. Kemudian tawassala. Tawassala ini mazid atau mujarrad. Masjid. Masjid. Mazid. Maknahu taqarraba. Taqarraba wa tadarra'a. Hmm. Mazid semua ya, wa tadarra'a. Terus maknahu tadallala. Taqarraba wa tadarra'a. Ada Taqarraba mendekat. Wa tadarra'a. Tadarra'a itu kalau Tadar- dalam bahasa Indonesia itu kalau dalam bahasa etnis Jawa itu DP, apa bahasa Indonesianya ya? Hmm. Memelas, bahasa Indonesia memelas. Memelas. pemalas. Memelas. Malas. Lazy. Pemalas. Bukan. Memelas. Apa ya? Sangat Memelas. berharap, meminta, memohon. Itu memelas. Apa itu? Oh. Memohon dengan penuh harap, itu memelas. Bahasa Indonesia. Oh. Bahasa Mengharap. Melayu apa ya? Mengharap. Berharap dengan sangat, Sangat mengharap. ya, Mengharap. sangat mengharap. Memelas. Mengharaplah. Ya. Hampir Memohon dengan sangat. Itu memelas. mengharap. Memohon seperti mengemis. Itu tadarru'a. Sangat memerlukan. Makanya sangat memohon. Dan kalau kita berdoa disuruh kita dalam keadaan tadarru'a, kan Ustaz? Ya, memelas, mengemis. Yalah, Memohon mudah-mudahan. dengan amat sangat. Merayu. Ya, merayu boleh, merayu. Tapi kalau merayu biasanya gunakan oleh perempuan kepada laki-laki. Atau laki-laki kepada perempuan. Memelas. Malas. Ini Malas adalah malas. Kemalas. Itu Kalau bahasa Kalau Indonesia malas itu lah. lazy. memalas. Kalau kita berdoa disuruh dalam keadaan tadarru'a nih. Itu memelas. Artinya memelas itu berharap sangat. Sangat Berharap, mengharap dah. berharap itu memelas. Berharap sangat ya. Hmm. Nah, kalau tadallala itu merendahkan diri, menghinakan diri. Dari kata dalil. Menghinakan diri. Menghinakan diri. Merendahkan diri. Merendahkan diri, paham ya Bapak Ibu ya? Ya. Oke. Berikutnya lagi yusyariku. Yusyariku sama tadi dengan yusohibu. Ilariku bisahibu. Mana yusohibu. La tusyrik billah. Itu dari kata syaraka ya. Asroka yusyriku, asyrik la tusyrik. Tapi kalau syaraka yusyariku maknahu sohaba yusohibu. Mani. Kemudian rofako. Rofako atau rofakot ya. Rofakot. Dikata rofako, yurofiku. Maknau sohabat. Menemani juga. Banyak yang mana sohabat itu ya. Bahasa Arabnya ya. Yusyariku manau yusohibu. Manau yurofiku. Manau yujalisu. Manau yuamilu. Banyak. Ini kosakata kita bertambah banyak ini. Tapi kan Ustaz, kalau kita baca tafsir dalam bahasa Arab, memang selalunya dia kasih banyak muradif. Yang kita Ya. kadang-kadang tak boleh terjemahkan dalam bahasa Melayu atau Indonesia.
Betul. Sulit menemukan kosakata yang sepadan ya. Makanya gunakan bahasa Arab itu untuk menambah pemahaman lagi. Berikutnya Sebab lagi, itulah Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. betul. Karena tidak terwakili oleh bahasa yang lain ya. Makanya gunakan bahasa Arab. An-nahibu makna as-sariku. Tariku. Curi. Pencuri, Hmm. pencuri. Maling, maling, Maling. maling. Berikutnya lagi tamakkana. Nah, ini tamakkana masih jarang kita dengar ya. Dari kata makana, maknanya ada taros saho. Dari kata rosih. Lalu, ini tolong perbaiki dalam buku. Taqwa ada ya, ada alif maksurah ya. Taqwa atau tasabbata. Tasabbata mana? Bapak Ibu paham tamanannya apa nih? Tasabbata, tarosaha, taqwa menguat. Tamakana menguat atau menjadi kuat, Menjadi kuat. menjadi dalam. Tasabbata menjadi tetap. Tarosaho menjadi dalam atau mendalam. Taqwa menjadi kuat. Tasabbata menjadi tetap. Itu makna dari tamakana. Menjadi tetap. Begitu. Tamakana. Oke, berikutnya lagi. As-sodaqotu. Bedakan dengan as-sodaqotu ya. Hmm. As-sodaqo makna as-suhbah. Persahabatan. Persahabatan. Friendship ya. Atau al-musahabah. Al-musahabatu. Bedakan dengan as-sodaqoh. As-sodaqotu. Satu pendek dalnya. Iya. Kalau as-sodaqoh persahabatan, kalau as-sodaqoh itu sedekah atau sodakoh. Kalau bahasa Melayu mana yang digunakan? Sedekah atau sodakoh? Sedekah. Sedekah ya. Hmm. Sedekah. As-sodaqoh itu. Kemudian yakhudhu maknahu, kita sudah tahu. Mengambil. Maknanya mengambil pada awalnya. Tetapi dalam konteks ini makna yakhudhu adalah Menghukum. ibu. Punish. Aqaba yu'aqibu. Punish ya. Hukum. Menghukum. Memberi sanksi. Istataro berikutnya ya. Istataro maknahu ikhtafa. Istataro dari kata apa asalnya? Satara. Sataro. Kalau ikhtafa dari apa? Khafa. Kofiya. Kopi ya, Ustaz. Kofiya sama dengan rodia. Mazid alif ta maka menjadi ikhtafa. Lalu berikutnya dobato. Dobato maknahu lazima wa habasa. Lazimah habasa. Habasa. Lazima itu menetapkan. Wahabasa menahan. Itu mana dari dobato. Lazima wahabasa. Menetapkan dan menahan. Nah, dobato ini bahasa mudanya sih memastikan ya bahasa Indonesianya. Memastikan. Memastikan. Oke, sedikit lagi. Pindah halaman berikutnya, halaman atau muka surat 96. Azat. Azat. Lalu situ menjadi azat gitu ya. Domir hiya. Azat. Domir hiya. Kalau domir huanya azat. Azaitu. Azaita. Azat. Azaitu. Azaiti. Azat. Gitu. Mana azat?
Adorot, membahayakan. Dari kata doror, adorot atau amrodot. Amrodot dari kata marido ya, Sakit. menyakitkan atau membuat sakit. Adorot membahayakan, amrodot membuat sakit, adat sama membuat sakit. Bahasa Indonesianya menyakiti. Menyakiti. Kemudian taziru. Tazirwa. Taziru fil madi atau fil mudhari? Mudhari. Mudhari. Baris. Fil madinya apa? Azaro ya. Wazaro, bagus Pak Haji. Wazaro yaziru. Waswala yasilu wa kofa yaqifu wa ada ya'idu. Wazaro yaziru. Domir hiya menjadi taziru. Wala taziru waziratun wizra Wizra ukhra. uhra. Taziru maknahu tahmilu, menanggung, memikul. Tahmilu atau maksudnya di sini adalah tuznibu. Tuznibu dari kata zambun. Tahu tak Dosa. mana? Zambun dosa. Berarti aznaba yuznibu berdosa. Hiya tuznibu, dia perempuan berdosa. Dari kata zambun. Zambun kata benda. Nah kalau fiilnya itu aznaba yuznibu berbuat dosa. Atau berdosa. Berikutnya lagi asror. Asrorun jama' dari Syarir. jam'u syarir. Jama' dari syarir. Syarirun zu syarrin. Zu mana zu? Memiliki. Memiliki, Yang bagus. punya. Memiliki atau mempunyai. Zu syarrin berarti orang yang memiliki kejahatan. Didu khairin. Apa didu? Lawan. Lawan. Khairin. Kebalikan atau lawan dari khair. Lawan dan kebaikan. Didu ya. Didu lawan atau kebalikan. Berikutnya lagi ma yudrini. Mayu'limuni. Ma yudrini. Ma manahu ma yu'limuni. Yudri yu'limu. Maka ma yudrini maknahu ma yu'limuni. Mana ku tahu? Apa yang buat ku tahu? Yuk, gimana ini? Ma yu'limuni. Ma yudrini. Bahasa mudanya ma yudrini itu mana aku tahu. Mana Kalau bahasa pergaulan Indonesia begitu. Mana aku Mana tahu. aku tahu. Mana aku tahu. La Berikutnya adri. La adri. la Ustaz. adri. La adri aku tak tahu. Tukinu dari kata akanna. Akanna yukinu. Dari kata kanna. Kanna lalu akanna yukinu. Domir hiya tukinu. Nah, mana tukinu? Nah, makna sataro. Mana sataro? Menutupi. Sataro akhfa. Menutupi dan menyembunyikan. Berikutnya wizrun. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Wizra. Di sini maknanya adalah ismun, Dosa. dosa. Ismun atau sikolun, beban. Sikolun, beban. Atau hamlun sakilun. Oh, sebentar, kenapa berubah? Sebentar. Hamlun. Sakilun. No. Beban yang Bapak beban yang berat. Ustaz. Ya. Sikolun atau hamlun sakilun, beban yang berat. Tanggungan atau bawaan yang berat. Hamlun sakilun. Kenapa dosa disebut dengan ismun? Karena dosa itu beban yang berat. Disebut dengan wizrun, disebut dengan ismun. Wizrun. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Lalu as-sariqu maknahu man akhadha syai'an. Iyatan. Man Man afal. akhadha syai'an. Sariku ni apa? Pencuri, Ustaz.
Ya, Pencuri. pencuri betul. Bahasa Arabnya Pencuri. man akhadha syai'an khufyatan Khufyatan. biyatin. Syai'an. Apa Man arti ahada itu? syai'an. Secara Khufyah. secara sembunyi-sembunyi. Orang Iya, yang mengambil sesuatu secara sembunyi. iya. Kalau orang mengambil sesuatu dengan sembunyi itu mencuri. Mencuri. Mengambilnya dengan terang-terangan bukan mencuri. Itu Rompak. apa? Merompak, merampok. Rompak. Sembunyi-sembunyi ketika orang tidak tahu. Itu mencuri. Sarikun. Dan Tonggangan. mencuri tidak dengan kekerasan. Namanya sembunyi ya. Berikutnya lagi waziratun. Waziratun wizra ukhra. Milatun. Waziratun hamilatun. Hamilatun. Di sini maknanya adalah mudnibatun. Mudnibatun Berdosa. isim apa nih? Berdosa. Isim fa'il berdosa. Orang berdosa ya. Mudnibatun. Terus, nah sedikit lagi. As-sarikotu. As-sarikotu ini masdar dari saroko yasriku ya. Saraka yasriku. Yes. Masdaru saya Sariko. Oh. sariko atau saroko ini? Sariko. Bentar, saya cek dulu, saya takut salah. Ilmadinya saroko atau sariko? Gua cek dulu ya. Sariko. Sariko, Ustaz. Iya, di buku saya tulis sariko. Takut salah, saya cek dulu sariko atau saroko. Yang betul adalah saroko. Tolong perbaiki ya, mohon maaf. Dari atas. Ya, saroko bukan sariko. Saroko Saroko yasriku. AI, saroko yasriku. Saroko yasriku. Masdaru sariko maknanya pencurian ya. Pencurian. Pencurian atau Pencurian. pencuri. Lalu hakko. Nah, hakko ini fil madi. Dari kata hakun dari kata hakko. Nah, makna hakko di sini adalah sabata wajib. Tetap dan wajib. Mesti lah, mesti. Pasti. Diterjemahkannya yang pasti. Sabata Pan. tetap, wajib. Tetap dan wajib. Dia Terakhir, sebut yutliku. Yutliku mudhari atau muadi? Yuliku mudhari. Mudhari madinya apa? Walaqa. Atlaqa. Atlako, yutliku, atlik la tutlik. Aslama yuslimu, aslim la tuslim. Itu. Makna yutliku adalah yusarihu. Yusarrihu. Atlaqa. Mana yutliku atau yusarihu? Melepaskan. Tolak. Ya. Tolak atau talak itu kan melepaskan ikatan pernikahan. Makanya disebut dengan tolak. Karena dari kata apa yutliku maknanya melepaskan. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Habis ini selesai satu pertemuan untuk bahasa mufradat. Alhamdulillah. Jadi tak perlu 2 session, cukup 1 session selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, apabila ada soalan silakan. Kan, kalau kita sebut syukran tu ada fi'ilnya yang dihazaf Ustaz. Macam kalau syukran tu dia jadi maf'ul mutlak kan Ustaz? Nah, asalnya ashkuru syukran. Ashkuru syukran. Maknanya ashkuru tu dihazaf. Jadi syukran tu jadi maf'ul mutlak yang ditinggalkan. Yang Iya. sabran jamilan gitulah. Jadi fiilnya dibuang sehingga syukran bisa menjadi maf'ul mutlak. Fiilnya mahdzuf, dihadzaf, dibuang dulu ya. Ashkuruka syukran jazilan. Anak lah. Ada lagi salah? Cukup. Ustaz, insyaAllah. Alhamdulillah rabbil Tak tahu nak alamin. soal Ustaz. Ya, selamat beristirahat.
Insyaallah. Semoga semuanya yang sakit segera sembuh, yang penat segera Allah. fresh kembali. Besok kita Insyaallah mudah-mudahan. baik, ayolah ikhwan wal akhwat. Terima kasih atas kebersamaan belajar. Kebersamaan belajar bersama-sama dari sebelum ini sampai hari ini. Semoga semuanya sehat selalu dan semakin dapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Mohon maaf atas segala kesilapan, kekurangan dan kesalahan. Nakhtatim bilhamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbil alamin. Panjang Syukran cukup. Ustaz. Ya. Assalamualaikum Terima kasih, Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam.